Kalau Tuhan yang menopang kami, maka kami akan berdiri teguh ya Tuhan. Kalau Tuhan yang menopang kami, maka kami akan selalu kuat ya Bapa. Walau seberat apapun rintangan yang kami hadapi, walau seberat apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya ada Tuhan yang menopang kami. Kami percaya ada Tuhan juga yang menjadi perisai bagi kami. Sedangkan setan manapun tidak akan bisa menembus kami, karena ada perisai iman bagi kami semua. Iman kepada Yesus Kristus, itulah membuat kami kuat, itulah membuat kami bertahan, itulah membuat kami terlindungi hingga pada hari ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang baik dalam surga. Ya Tuhan, pada hari ini juga hamba mau menyampaikan firman-Mu. Urapilah firman disampaikan hamba-Mu ya Tuhan. Teguhkanlah firman sampaikan hamba-Mu. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, semua kami menjadi pelaku firman-Nya Bapa. Terbukalah mata rohani kami, terbukalah pikiran kami. Biarlah kami merespon di setiap firman yang kami dengar. Dalam nama urapi hamba-Mu, berikan hikmat berkata-kata, berikan pengetahuan berkata-kata bagi hamba-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama kami satukan hati, kami ikat segala perjalanan setan iblis Kau. Kira beleng-beleng mengempar roh ngantuk Kau. Kami usir keluar pencuri firman tidak berkuasa Kau. Di dalam nama Yesus, darah Yesus penting kami. Urapan-Mu turun tempat ini Bapak. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Puji Tuhan. Pada hari ini ya, kita boleh datang beribadah karena kasih Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Karena kasih Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku ya. Oke, terpujilah nama Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu saya undang Bapak Ibu Saudara supaya kita bangkit berdiri, supaya kita perkatakan iman kita di hadapan Tuhan. Saya undang umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Katakanlah di hadapan Tuhan dengan iman. Haleluya. Kalau saudara punya Alkitab handphone, angkat handphone saudara. Haleluya. Katakanlah di dalam nama Yesus, ini ada Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dijadikanlah. Amin. Silakan duduk. Oke, puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, yaitu dengan judul Tuhan yang membukakan pintu. Haleluya. Bilang kiri-kiri saudara, Tuhan membukakan pintu. Haleluya. Yesaya 45 ayat 1 sampai 3, saudaraku, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores. Haleluya, semua sudah dapat? 45 ayat 1 sampai 3. Yesaya 45 ayat 1 sampai 3. Satu, dua, tiga, ya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menentukan bangsa-bangsa di depannya dan mencuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Haleluya. Haleluya Bapak Saudara. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam nama Yesus, semuanya ini kita pernah mengalami pintu yang tertutup dalam kehidupan kita. Betul atau tidak? Ya. Sering kita mengalami pintu yang tertutup, saudaraku.
Tapi Tuhan berkata, aku akan membukakan pintu bagimu, kata Tuhan. Amin. Amin Bapak Saudara. Ya, pintu yang tertutup dalam kehidupan kita itu dapat berbagai macam. Mungkin berupa penolakan-penolakan. Mungkin itulah pintu yang tertutup bagi kita. Haleluya. Ataupun usaha yang tidak mencapai hasil yang diinginkan. Bagi kita yang berjualan, mungkin inilah pintu yang tertutup. Kita pengen usaha yang lebih besar. Kita pengen usaha yang lebih maju. Saudaraku, tetapi tidak bisa karena pintu masih ditutup. Yang mengerti katakan amin. Ya. Mungkin kerinduan yang tidak tercapai juga. Mungkin kita punya kerinduan. Aku mau seperti ini. Kami mau punya rumah. Kami rencana mau begini, tapi tidak tercapai. Ya, saudaraku, inilah pintu yang tertutup. Ya. Atau mungkin doa-doa yang belum terkabulkan. Ya, ataupun pekerjaan yang belum berhasil. Ataupun saudaraku peningkatan taraf hidup yang tidak kunjung datang. Ya, ataupun kelimpahan berkah yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Ya. Dalam kehidupan nyata itu diterjemahkan dengan ya mungkin contohnya ya sakit yang tidak sembuh-sembuh. Haleluya. Haleluya Bapak Saudara. Ya. Atau mungkin teman-teman yang mengkhianati. Ya, atau jabatan yang tak kunjung naik, atau gaji yang tidak naik-naik, ya. Orang-orang mengejek meninggikan kita, ya. Mungkin pelayan yang tidak ada perkembangan. Atau mungkin saudaraku ya tidak mungkin membuka bisnis baru. Tidak mungkin lepas dari keterikatan dan kebiasaan buruk kita, ya. Mungkin ini menjadi pergumulan bagi kita selama ini. Dan mungkin inilah saudaraku ya pintu yang tertutup itu bagi kita selama ini. Atau mungkin hidup yang berputar-putar pada tempat yang sama terus di situ-situ saja. Terus begitu-begitu saja. Inilah pintu yang tertutup. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jika ini terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya setan mulai menyuntikkan pikiran kepada kita bahwa inilah nasib kita. Yang mengerti katakan amin. Ya. Setan akan mulai menyuntikkan dalam diri kita ketika kita mempercayai keadaan itu. Ketika kita mempercayai situasi itu, saudaraku. Setan itu akan menyuntikkan di dalam diri kita. Itu sebabnya mari kita menjaga hati kita. Bilang kiri dan saudara, jagalah hatimu. Amin. Ya. Saudaraku, setan itu mau menyuntikkan dalam diri kita. Ya mungkin bagi kita yang sakit, dia berkata, kau gak akan bisa sembuh lagi. Memang selamanya kau akan sakit. Memang namanya nasibmu sudah begitu, ya. Kau tidak bisa berubah lagi. Sudah parahnya hidupmu. Gak bisa lagi kau bebas. Ya. Ya itu setan, intimidasi setan. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan perlu kita menolak perkataan-perkataan seperti itu. Yang mengerti katakan amin. Kita menolak saudaraku perkataan-perkataan negatif. Kita mau maju dalam hidup ini saudaraku. Jangan kita mendengar perkataan-perkataan negatif. Jangan kita mendengar perkataan-perkataan setan yang membuat kita tidak bisa maju. Amin Bapak Saudara. Tetapi kita harus menolak perkataan-perkataan tersebut, saudara. Bukan saudara yang kita percaya kepada firman.